Permisi, paket. Oke, balik lagi ke podcast Orang Sibuk 69. Selamat datang di episode nggak tahu yang keberapa, tapi ya pokoknya episode baru lah ya. Seperti biasa, kalau misalkan kalian mendengar suara itu suara kipas, jadi abaikan saja. Kalau misalkan itu membuat kalian nyaman ya, ya sudah lah ya. Maksudnya kalau nggak ngeganggu ya, ya udah. Ya, gimana? Aktivitas kalian selama seminggu ke belakang seperti apa? Kemarin kan rilis hari Sabtu sore tuh, berarti kan nemenin kalian di malam minggu, yang malam minggunya nggak kemana-mana. Kalau malam minggunya kemana-mana sudah pasti tidak mendengarkan dong. Tapi buat kalian yang belum dengerin ataupun belum nonton, kalian bisa cek di YouTube, cari aja podcast Orang Sibuk 69 atau di Spotify juga kalian bisa. Atau mungkin mau mampir-mampir di Instagram gue, linknya ada di bawah. Itu nanti ada link ke Spotify. Jadi kalian gampang tuh kan, tinggal buka link yang ada di deskripsi, klik buka IG, klik link yang ada di bio gua sampai ada tuh Spotify gitu kan. Kalian mau dengerin sambil nyuci piring, nyetrika, sambil kerja mungkin atau sambil rebahan ya terserah kalian. Yang penting dengerin ya. Nah, seperti biasa di podcast gue pasti akan selalu membahas soal keresahan apapun yang sedang gue rasakan gitu kan. Nah, gue ah, itu lagi merasakan apa ya, apa ya, beberapa beberapa waktu belakangan ini kan gue cukup punya banyak waktu luang ya, maksudnya ya banyaklah waktu luang yang akhirnya membuat gue sering lagi scroll scroll sosmed dan lain sebagainya buat lihat apa sih yang lagi terjadi gitu kan. Terus oh ya, gue mau ngucapin turut berduka cita atas keluarga yang meninggal atau korban meninggal dari gempa di Cianjur kemarin. Kalau nggak salah masih terus ada gempa susulannya, meskipun dengan skala yang cukup ringan ya kalau misalkan dilihat dari info di BMKG. Cuman tetap gue mengucapkan turut berbelasungkawa, dan untuk korban yang luka-luka semoga cepat sembuh dan bisa balik lagi ke aktivitas seperti biasanya. Dan buat kalian dimanapun berada, entah itu di daerah yang rawan gempa, seperti daerah Jawa Barat salah satunya, ataupun di daerah-daerah lainnya, tetap berhati-hati dimanapun kalian berada. Terus coba buka di Instagramnya BMKG mungkin, atau di YouTube-nya BMKG, gimana sih cara penanganan atau cara melindungi diri atau melindungi atau menolong orang lain pada saat gempa itu ada di sana. Jadi kalian akan tahu tuh ketika gempa apa yang harus kalian lakukan dan segala macamnya. Jadi pelajari, terus kalian coba praktekin ketika itu dibutuhkan gitu ya. Oke, nah berhubungan dengan sosmed ini, kayak belakangan ini gue lihat orang-orang sudah mulai apa ya? Sudah mulai mendewakan, seperti mendewakan sosmed gitu ya. Yang awalnya gue pikir ya itu mah cuma 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 pikiran gue doang gitu, bukan bukan seluruh orang atau semua orang itu ngerasain kayak gitu gitu. Nah ternyata hingga akhirnya gue menemukan tweet ini. Nah, kalian lihat tweetnya, swing. Nah itu, dan membuat gue semakin juga ya, maksudnya sekarang itu hampir semua orang menganggap sosmed itu diary mereka, atau tempat sampahnya mereka, atau tempat mereka bisa meluapkan semuanya gitu. Di satu sisi gue sepakat akan hal itu, cuman kok rasanya makin ke sini makin berlebihan ya. Berlebihannya kenapa? Karena pada akhirnya semua hal yang mungkin tidak seharusnya
ketahui atau di share di sosmed itu di share oleh banyak orang gitu. Em, Apa ya? Kayak menurut gue udah terlalu over aja gitu karena jadinya oversharing gitu kan. Kalau dulu sebelum ada sosmed kita tahu yang hidup pada zaman gue waktu itu, maksudnya ya zaman gue dan orang-orang yang lebih tua dulu itu kan lebih apa ya, kalau misalkan curhat biasanya nulis di diary kah atau cerita ke temen kah, meskipun cerita ke teman dan akhirnya bocor juga ya, maksudnya ya nggak nggak di sosmed gitu. Nah, kalau dulu kayak kalau diary, lu nulis apa yang lu resahin di diary, paling kan yang tahu lu. Kalau enggak ya kalau misalnya diary-nya ketahuan ya sama bapak lu atau orang-orang sekitar lu lah gitu kan. Nggak bakalan satu dunia tahu. Nah, sekarang kalau misalkan di sosmed ini kita mengetik atau mentweet atau mengupload yang mungkin tidak seharusnya kita share di sosmed, semua dunia akan tahu gitu karena semua orang bisa melihat sosmed kita kecuali sosmed kita di lock, tapi tetap aja di lock-locknya sosmed kita pasti kan ada orang-orang yang mungkin tidak kita kenal secara dekat bakalan tahu apa yang lagi kita rasain atau kita alamin gitu kan. Nah, gua rasa itu sudah mulai terlalu berlebihan gitu kan. Apalagi kalau dilihat dari tweet ini kan, tweet ini ngebahas soal orang yang mendewakan salah satu aplikasi ya. Gue nggak bilang itu TikTok atau Instagram karena menurut gue semua orang atau sorry, semua sosmed itu ada orang yang sampai mendewa-dewakan kayak gitu 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 sampai oh iya nih relate banget sama gue gitu kan, maksudnya terus akhirnya di download terus di reupload di di storynya kita di WhatsApp kah atau di Instagram gitu. Nah, kalau udah sampai di tahap itu, menurut gua itu udah terlalu berlebihan dan udah saatnya saatnya direm gitu. Entah itu dari diri lu sendiri atau mungkin lu coba tanya ke orang-orang sekitar lu gitu mengenai gue kayaknya oversharing gak sih di sosmed bla 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 dan segala macamnya. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh apa ya? Menurut gua udah terlalu berlebihan seperti yang tadi gue bilang terus dan akhirnya semua orang jadi tahu gitu apa yang sedang kita alamin, apa yang sedang kita rasakan gitu yang sebenarnya nggak perlu semuanya tahu gitu. Maksudnya ya cukup kita keep sendiri lah atau kita keep sama teman kita lah. Jangan jangan apa-apa semuanya diupload di sosmed gitu. Entah lu lagi galau diupload di sosmed, lu lagi senang diupload di sosmed, terus lu lagi ada masalah lu upload di sosmed dan segala macamnya gitu. Kayak ya pas di antara kalian pasti akan ada yang bilang ya kan sosmed gue Dli, terserah gue dong gue mau ngapain dan gue mau upload apa, yes tentu terserah kalian, cuman kan tetap ada batasan-batasannya dong, nggak semua hal bisa kalian upload di sana, nggak semua hal bisa kalian share di sana gitu karena banyak banyak yang nggak kita tahu di luar sana yang apa akan terjadi gitu, kayak contoh kan banyak tuh kasus-kasusnya kan, kayak kayak data kita dibobol dan akhirnya terjual sama orang. Kalian pernah mikir sejauh itu nggak? Maksudnya apa namanya, mikir dampaknya juga gitu atas atas apa yang kalian upload, apa yang kalian share gitu. Entah itu kal apa menurut kalian itu positif buat kalian ataupun itu negatif buat kalian yang kalian upload gitu loh. Karena itu apa ya, kayak gue percaya karena gue percaya gini, apapun yang kita lakukan itu pasti akan ada sebab dan akibatnya gitu, akan ada akibatnya lah gitu. Nah, yang mau gue garis bawahi di sini adalah boleh lu atau kalian mengupload apa yang kalian mau itu boleh, cuman tetap ada batasannya kayak misal di momen-momen tertentu aja gitu, jangan
Jangan hampir setiap hari kalian kalian upload di sosmed. Boleh upload di sosmed mungkin kalau kalian influencer atau apa gitu kan, kalian memang kerjanya di sana. Maksudnya kalian butuh traffic, kalian butuh insight sama traffic sama ya. Ya pokoknya kalian butuh traffic dan lain-lain sebagainya gitu yang mengharuskan butuh attention orang banyak gitu. Ya it's okay gitu selama itu positif gitu kan. Kalian juga banyak nih lihat-lihat kayak di akun-akun gosip di Instagram sana kan banyak tuh yang akhirnya mengupload hal-hal negatif tentang kehidupan si artis dan segala macamnya. Nah, itu yang apa ya? Yang mau gue sampaikan di sini tuh gitu. Yang seharusnya nggak semua hal kalian upload di sosmed tuh enggak gitu. Kayak untuk momen-momen tertentu, it's okay lah gitu. Dan jangan pernah atau bukan jangan pernah ya, maksudnya gue menyarankan kalau kalian ada masalah, mending ngomong dong. Kan enak kalau ngomong soal kalau ngomong gitu kalau pas ada masalah gitu. Kayak misal lu lagi ada masalah sama teman lu, kayaknya gue ada ngerasa ini sama lu nih. Jadi kayaknya pertemanan kita belakangan ini rada nggak asik deh. Menurut lu gimana ya buat ngelarin ini? Itu keren gitu dan itu lebih 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 baik untuk dilakukan ketimbang lu upload untuk menyindir seseorang gitu kan, terus akhirnya war story gitu antara satu dengan yang lain, hal akhirnya bala gitu, terus semua orang jadi tahu nih, wah ini bocah berdua lagi ada masalah nih, kayak gitu, dan akhirnya semua dunia tahu itu yang semestinya itu cuma elu dan orang yang bermasalah tahu, dan akhirnya semua orang tahu gitu kan, yang semestinya nggak mesti gitu ya, cukup kalian aja simpen berdua gitu, nggak perlu semua orang tahu, sampai akhirnya kan semua orang tahu, terus akhirnya semua nanya gimana masalahnya dan segala macem. Kalaupun mau sharing, kalaupun mau nanya masihat, kalaupun mau nanya nasihat ya kenapa nggak ke teman, sahabat, atau orang tua sekalian gitu. Kan itu lebih lebih enak dan lebih lebih etis kayaknya. Ketimbang lu harus upload status di sosmed terus akhirnya lu war status, lu war tweet, atau lu war postingan dan segala macamnya gitu. Memang salah satu tujuan sosmed dibuat itu adalah untuk untuk sharing apa yang kita rasakan atau share apa yang kita dapatkan. Ya semi-semi pamer sih sebenarnya, cuman gua rasa tujuan diciptakan sosmed itu baik deh. Maksudnya ya semua semua hal yang diciptakan di dunia ini pastikan ada tujuan baiknya dong. Ya memang ada baik dan buruknya, cuman pastikan ada baiknya, pasti ada baiknya gitu. Nah, yang perlu kita ambil nih yang baiknya aja, yang buruk-buruknya nggak usah gitu loh. Kan banyak-banyak juga sisi dark di sosmed gitu, yang akhirnya bisa masuk ke ranah mana-mana, mungkin nanti akhirnya akan membawa ke kejahatan dan segala macamnya gitu. Yang pada intinya di di podcast kali ini yang mungkin nggak sepanjang podcast biasanya, gue ingin ngasih info atau ngasih saran ke kalian kalau boleh gitu ya. Kalau ada apa-apa tuh mending cerita di chat atau ketemu atau call atau whatever it is gitu. Jangan sampai akhirnya semuanya diupload ke sosmed. Yang akhirnya seluruh dunia tahu kalau misalkan kalian lagi ada masalah. Dan apa ya, men sosmed itu gak se gak seindah yang kalian bayangkan gitu, gak seindah oh gue bisa upload semuanya di sosmedku, gak men, gak, kayak banyak hal yang seharusnya kalian simpan sendiri, yang gue rasa itu akan lebih lebih baik, lebih lebih meaningful mungkin. Kenapa ada hubungannya sama meaningful ya, pokoknya itulah, pokoknya gak bisa semuanya kalian share di sosmed men.
Semua orang tahu, semua orang jadinya yang tadinya nggak tahu akan tahu apa yang seharusnya tidak tahu gitu. Kayak lu juga lihat kan banyak dampaknya gitu dari sosmed ini, entah itu untuk sebuah pekerjaan ataupun hal lainnya gitu kan, kayak salah satunya adalah contohnya stand up gitu kan. Meskipun gue nggak stand up, tapi gue cukup sering lah nonton stand up. Maksud nggak cukup sering ya, maksudnya beberapa kali melihat menonton stand up lah, meskipun itu digital download ya, nggak nonton langsung gitu. Kayak yang sering kali dikeluhkan sama sama komika gitu kan, entah itu komika-komika besar ataupun itu komika-komika yang baru merintis, mereka kan sering-sering ngeluh tuh kalau misalkan show mereka terus ada yang record dan akhirnya jadi masalah gitu kan, kayak contohnya Panji yang soal kucing, terus um, Bang Boris yang soal suku, terus Arif Brata juga kalau nggak salah pernah kena gitu kan. Itu sudah menjadi gambaran bagaimana kejamnya sosmed gitu kan, yang seharusnya dari sana kita tahu gitu, gak semua hal bisa di-share di sosmed gitu, karena gak semua orang punya pandangan yang sama dengan kita, gak semua orang bisa menerima apa yang kita apa namanya kita lakukan atau kita pegang teguh pendiriannya gitu. Terus yang tadi kan gue sempat bahas soal apa namanya, gue sempat bahas soal kalau misalkan ada masalah ya mending diomongin gitu, karena dari pengalaman gue pribadi, dari pengalaman orang-orang di sekitar gue yang udah-udah, kalau misalkan warnanya ada masalah terus upload di status kah atau di story Instagram atau story WhatsApp atau upload status Facebook atau pokoknya diupload di sosmed lah, yang akhirnya banyak banyak misunderstanding, banyak yang salah paham, banyak yang kesindir akhirnya, yang harusnya lu nyindir si A terus akhirnya si C D E F ikutan kesindir juga padahal lu nggak ada niat ke sana, yang lu niatnya ke A doang, dan akhirnya kan masalah jadi lebar gitu, dan akhirnya jadi banyak yang tersinggung, terus masalah akan semakin rumit dan segala macamnya. Kalau misalkan lu datang ke A atau lu minta bantuan teman lu, gue lagi ada masalah nih sama si A, bisa bantu nggak gitu, itu kan lebih enak, dan masalahnya pun akan kelar sama A gitu, lu nggak akan nambah masalah dengan si C D E F G dan lain-lain sebagainya gitu. Terus apa aja yang boleh lu upload ke sosmed? Hmm, mungkin hari-hari bahagia lu kalau mau upload boleh gitu kan, karena memang ada yang bilang sosmed itu bisa dijadiin galeri di masa tua kita, terus buat ngeliat-liat, oh dulu kita kayak gini loh, dulu pernah ke sini loh, dulu pernah ke sana. It's okay kalau memang tujuan kalian baik, it's okay gitu. Dan satu hal ya, eh, orang pasti akan ada yang menganggap, ah lu mau pamer apa-apa, yang seneng-seneng diupload di sosmed. Ya, memang salah satu tujuan sosmed seperti itu. Cuma memperlihatkan sisi sisi yang senangnya aja, yang sedih-sedihnya buat apa diliatin di sosmed juga kan. Cuman menurut gue itu bagus karena itu bisa jadi memori gitu. Maksudnya memori, oh dulu pernah ke sini, dulu pernah jalan-jalan ke sini, dulu pernah melakukan hal ini dengan siapa gitu, yang positif. Dulu pernah membeli ini gitu. Misalkan lu mencapai sesuatu terus lu menghargai diri lu dengan membeli suatu barang atau sesuatu yang lu suka gitu kan. Ya, it's okay. Atau lu mau promo konten gitu kan, kayak gua nih, gua kan sering promo Instagram gua sering promo podcast di Instagram gitu kan, yang maksudnya kan biar kalian nonton memang, terus biar kalian subscribe, ya biar kalian subscribe kan, dan kalau di YouTube kan kalian follow tuh kan, terus kasih rate tuh berapa,
kan. Itu bisa. Itu salah satu. Banyak kok, banyak banyak hal-hal positif yang bisa kalian lakukan di sosial media gitu. Nggak melulu semuanya harus diupload di sosmed gitu. Gue pribadi pun sebenarnya bukan orang yang bijak-bijak banget dalam menggunakan sosmed ya. Maksudnya ya sesekali tetap ada nyampahnya di sosmed gitu. Cuman itu nggak yang menjadikan gue rutin atas semua masalah gue upload ke sosmed. Enggak. Karena itu ya pertama bukan gue banget. Terus karena menurut gue bukan seperti itu cara menyelesaikan masalah gitu kan. Itu. Terus um, apa ya, sosmed itu ah aduh no, gue nggak ngeras apa ya. Oh iya, gue pernah gue pernah ketemu seseorang yang dia dia sama sekali nggak main sosmed. Maksudnya ya hampir semua sosmed dia nggak ada. Kayak Twitter, Twitter nggak ada, nggak punya dia. Instagram dia nggak punya. Facebook pernah punya tapi udah nggak aktif. Kalau nggak salah dia tuh cuma punya Pet sama Pinter sama Snapchat. Dan gue nggak tahu dia masih main di situ atau enggak. Dan gue cukup salut sama orang itu gitu karena beberapa kali gue gue sering ngajak dia, ayolah main Instagram gitu kan, ayolah main Twitter, seru kok gue bilang gitu kan, banyak banyak positifnya juga kok. Nah, dia tetap kekeh nggak mau karena ya memang dia sadar gitu kan. Em, Mungkin menurut dia sosmed-sosmed yang nggak dia buat itu atau yang nggak dia pakai lagi itu sudah terlalu banyak negatifnya buat dia mungkin. Dan gue cukup salut gitu di zaman yang sekarang ini, di anak-anak yang umuran gua yang rata-rata mungkin hampir semua sosmed punya gitu kan, entah Facebook, entah Instagram, entah Twitter dan lain-lain sebagainya. Nah, dia tuh kayak cuma satu sosmed atau dua sosmed gitu kayak macam Snapchat dan Pet, yang itu pun nggak banyak orang tahu dia main itu, dan dia udah cukup dengan hal itu gitu. Kata gue wow, keren. Karena biasanya kan orang-orang pengen punya Instagram buat ngeliat-ngeliat apa yang mereka suka gitu kan, entah itu buat Twitter, buat ngebacot biasanya kan, ya. Dan dia bisa untuk tidak punya itu, dan itu keren menurut gue ya. Gue pengen nyoba hal itu cuman kan nggak bisa ya, kalau misalkan gue nggak punya Instagram gue promo di mana ya kan. Nah, itu yang pada akhirnya wow, masih ada ya orang kayak gitu gitu. Dan sekarang kan kalian suka, mungkin teman-teman kalian pun menemui ya, entah yang biasanya kalian ngeledekin, ah depresi lu ya, punya IG tapi nggak ada postingannya gitu. Itu juga menurut gua orang apa ya, salah satu orang-orang yang gua salut gitu kayak, ya mungkin mereka nggak mau nge-share gitu, mereka pengen punya Instagram cukup buat mereka lihat apa yang mereka suka gitu tanpa mau posting apapun di sana, ya itu kan hak-hak mereka juga gitu. Dan keren loh, maksudnya orang-orang yang kayak gitu juga pasti punya alasan kan kenapa mereka melakukan hal itu gitu. Dan ya itulah sosmed men, gak gak bisa semuanya lu upload di sana, nggak bisa semuanya lu share di sana. Banyak hal-hal yang harus lu rem, banyak hal-hal yang harus lu batasin karena kita nggak pernah tahu siapa yang lihat sosmed kita, kita nggak pernah tahu orang seperti apa yang akan berkomentar akan sosmed kita gitu. Gua rasa itu buat podcast kali ini mungkin agak pendek ya, sudah nggak apa-apa lah ya. Sampai jumpa di minggu berikutnya atau di episode berikutnya.
Yang pasti gue tentunya akan terus membahas apapun yang lagi gue resahkan gitu kan. Yang mungkin itu akan relate seperti sama kalian ataupun ya kalaupun nggak relate ya ya udahlah ya. Kan setiap orang pasti punya pandangannya masing-masing. Nah, gue pengen tahu nih pandangan kalian soal soal sosmed itu seperti apa gitu. Coba kalian tulis di kolom komentar kalau misalkan kalian nonton di YouTube. Nah, kalau misalkan kalian dengerin di Instagram, coba di repost terus tag gua pendapat kalian soal sosmed itu seperti apa dan kalian menggunakannya seperti apa. Mungkin itu aja buat episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kenapa gue mainan ini sih? Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.